materi mengenai konsep biaya. Perkenalkan, nama saya Yudi Rahmadi Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sabit. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahdia Fitri. Simaklah video kami ya. Jangan lupa. Hai semuanya, yuk gabung bareng di program studi akuntansi. Di sini kita belajar seru tentang keuangan dan juga bisnis. Jadi gak cuma hitung-hitungan aja loh, tapi juga banyak hal yang menarik dan kepake buat masa depan nantinya. Nah, sekarang lanjut aja nih, kita masuk ke materi, yaitu tentang konsep biaya. Di sini ada pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, baik berupa uang, tenaga, waktu, maupun bahan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh manfaat di masa depan. Artinya, setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pencapaian laba dan menjaga daya saing suatu perusahaan. Jadi, biaya itu penting, bukan hanya karena keluar uang, tetapi juga ada manfaatnya untuk jangka panjang nantinya. Menurut Mulyadi 2015, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan objek pengeluaran, fungsi perusahaan, hubungan dengan objek yang dibiayai, dan juga perilaku terhadap volume kegiatan dan jangka waktu manfaat. Materi selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan baku langsung. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk. Contohnya, kain untuk baju dan kayu untuk meja. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya, gaji penjahit dan tukang kayu. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Contohnya, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya tambahan seperti listrik atau penyusutan. Yang materi selanjutnya yaitu biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang dikeluarkan tidak memiliki keterkaitan dengan proses produksi. Dibagi menjadi 2, ada biaya pemasaran dan ada biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang timbul untuk menjual dan mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Contohnya, gaji wiraniaga, biaya iklan, komisi penjualan, biaya promosi, dan ongkos kirim. Tujuannya untuk memastikan produk dikenal, laku di pasaran, dan sampai ke konsumen. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, bukan produksi atau penjualan barang. Contohnya, gaji direktur, sekretaris, staf administrasi, biaya telepon kantor, depresiasi gedung kantor. Tujuannya yaitu untuk mendukung fungsi manajemen, pengawasan, serta kelancaran operasi perusahaan. Yang selanjutnya, hubungan biaya dengan objek. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri ke produk atau departemen tertentu seperti kain untuk baju atau gaji tukang jahit. Sebaliknya, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung ke satu produk saja, misalnya biaya listrik pabrik atau keamanan. Perilaku biaya. Perilaku biaya ada 3. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Dan yang ketiga,
biaya semi variabel. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai volume produksi. Jadi kalau produksinya naik, maka biayanya juga akan naik. Contohnya seperti bahan baku dan upah langsung. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski volumenya berbeda. Contohnya seperti sewa gedung dan gaji manajer. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah mengkombinasikan antara biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti listrik dan telepon. Pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah cara menempatkan biaya ke produk atau aktivitas. Ada 3 metode utama, yaitu penelusuran langsung atau distress tracing, penelusuran berdasarkan pemicu atau different tracing, dan alokasi biaya tidak langsung. Metode penelusuran langsung dianggap paling akurat, sedangkan alokasi memiliki tingkat akurat paling rendah karena hanya berdasarkan asumsi. Penelusuran pergerakan juga dikenal sebagai different tracing, adalah penerapan pergerakan untuk membebankan biaya pada objek biaya. Pergerakan adalah komponen yang mengubah bagaimana sumber daya digunakan dan dimiliki sebab akibat dengan biaya yang terkait dengan objek biaya. Sebagai contohnya, perusahaan yang membuat kursi dan meja. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berkembang dari sistem konvensional menuju sistem kontemporer. Sistem konvensional menekankan laporan keuangan dan pengambilan keputusan top-down, sementara sistem kontemporer lebih berorientasi pada proses konsumen serta perbaikan berkelanjutan dengan menggunakan data keuangan dan non-keuangan. Oke, sekian. Baik, kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yaitu biaya merupakan elemen penting dalam manajemen perusahaan. Pemahaman tentang klasifikasi biaya, metode pembebanan, dan pemicu biaya sangat membantu manajer dalam menyusun strategi efisiensi. Informasi biaya yang akurat juga berperan penting dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan laba dan daya saing perusahaan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kedua. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.